Halo semuanya, perkenalkan nama gue David Gameruda dari kelas 1 BF ingin memaparkan materi tentang sejarah terjadinya konflik apartheid yang ada di Afrika Selatan. Dan ini videonya, silahkan tonton. Afrika Selatan merupakan sebuah negara multietnis di ujung selatan benua Afrika. Negara ini dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, serta keragaman budaya dan etnis yang sangat kaya. Cape Town, salah satu kota terbesar di Afrika Selatan, menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan latar belakang pegunungan dan pantai yang memukau. Kota ini juga menjadi pusat budaya dan ekonomi yang penting. Negara ini terletak di semenanjung selatan benua Afrika yang dikenal dengan Tanjung Harapan. Tanjung Harapan adalah salah satu tempat paling terkenal di dunia. Sering disebut sebagai titik pertemuan antara Samudra Atlantik dan Samudra India. Pantai-pantainya yang indah dan pemandangan alam yang spektakuler menjadikannya destinasi wisata yang sangat populer, menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kendati terletak di ujung selatan benua Afrika, negara ini mengalami kemajuan di bidang perekonomian. Johannesburg, sebagai pusat bisnis utama, menunjukkan perkembangan pesat dengan gedung-gedung pencakar langit dan infrastruktur modern. Cape Town juga tidak kalah maju, dengan pusat bisnis yang berkembang pesat dan menjadi salah satu kota paling dinamis di Afrika. Kedua kota ini menjadikan simbol kemajuan dan modernitas Afrika Selatan. Afrika Selatan dibentuk pada 30 Mei 1910. Sejarah panjang negara ini mencakup berbagai peristiwa penting yang membentuk identitasnya saat ini. Monumen sejarah di Pretoria dan dokumentasi lama Johannesburg memberikan gambaran tentang perjalanan panjang negara ini menuju kemerdekaan dan kemajuan. Setiap monumen dan dokumen sejarah menyimpan cerita yang berharga. Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika, dengan sejarah yang kaya dan warisan budaya yang beragam. Negara ini memiliki banyak landmark yang terkenal menjadi saksi bisu perjalanan sejarahnya. Dari pegunungan hingga pantai, setiap sudut Afrika Selatan menyimpan cerita yang menarik dan penuh makna. Banyak suku yang telah menjadi penghuninya termasuk suku Khoi, Bushman, Xhosa, dan Zulu. Setiap suku memiliki tradisi dan budaya yang unik, yang masih dipertahankan hingga saat ini. Tarian-tarian suku Zulu, tradisi suku Xhosa, dan kehidupan suku Khoi adalah bagian dari kekayaan budaya yang membuat Afrika Selatan begitu istimewa. Keberagaman ini menciptakan harmoni yang indah di tengah peradaban. Namun, Afrika Selatan juga memiliki sejarah yang kelam terkait dengan politik apartheid yang memisahkan penduduk berdasarkan ras. Era kolonial membawa perubahan besar dan perjuangan melawan apartheid menjadi bagian penting dari sejarah negara ini. Tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Protes anti-apartheid dan perjuangan untuk kesetaraan sosial adalah bagian dari perjalanan panjang Afrika Selatan menuju era modern. Afrika Selatan telah mengalami berbagai kasus yang mencerminkan ketegangan rasial dan politik. Salah satu peristiwa penting adalah insiden Sharpeville pada tahun 1960, di mana polisi menembaki demonstran damai menewaskan 69 orang. Pada tahun 1976, kerusuhan Soweto meletus sebagai protes terhadap kebijakan pendidikan apartheid. Ribuan siswa turun ke jalan dan bentrokan dengan polisi menyebabkan banyak korban jiwa. Kasus-kasus ini bersamaan dengan perjuangan tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela telah menjadi bentuk sejarah Afrika Selatan dan mendorong perubahan menuju keadilan dan kesetaraan. Apartheid adalah sistem politik yang diterapkan di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga 1990-an. Sistem ini memisahkan penduduk berdasarkan ras dan memberikan hak istimewa kepada orang kulit putih. Bab ini akan menjelaskan definisi apartheid dan bagaimana sistem ini diterapkan di Afrika Selatan. Politik apartheid di Afrika Selatan tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan sistem ini, termasuk kebijakan kolonial, tekanan internasional, dan dinamika politik dalam negeri. Latar belakang dari politik apartheid adalah kemunculan bangsa Eropa yang mulai menduduki wilayah Afrika. Kedatangan mereka membawa perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik di benua tersebut. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Afrika Selatan adalah Belanda, yang dipimpin oleh Jan Antonie van Riebeeck. Van Riebeeck tiba di Tanjung Harapan pada tahun 1652 dan mendirikan koloni pertama di sana, yang menjadi titik awal kolonialisasi Eropa di wilayah tersebut. Sejak tahun itu,
1952, Belanda mulai menjajah Afrika Selatan untuk menguasai sumber daya alam yang ada. Mereka mengeksploitasi emas, berlian, dan berbagai sumber daya lainnya yang melimpah di wilayah tersebut, yang kemudian menjadi fondasi ekonomi koloni mereka. Kemudian Inggris juga datang ke Afrika dengan tujuan yang sama dengan Belanda. Mereka melihat potensi ekonomi yang besar di Afrika Selatan dan ingin mengambil alih kendali dari Belanda, yang memicu persaingan sengit antara kedua kekuatan kolonial ini. Hal ini memicu terjadinya Perang Boer tahun 1899 hingga 1902 yang dimenangkan oleh Inggris. Perang ini adalah konflik besar antara Inggris dan pemukiman Belanda yang dikenal sebagai Boer, yang berjuang keras untuk mempertahankan wilayah mereka. Hal ini yang membuat Inggris kemudian mendirikan negara dengan ketatanegaraan Union of South Africa. Union of South Africa dibentuk pada tahun 1910, menyatukan 4 koloni yang ada di wilayah tersebut menjadi satu entitas politik yang lebih besar. Inggris menyatukan wilayah menjadi satu republik yang dipimpin oleh Hendrik Verwoerd sebagai presiden. Verwoerd dikenal sebagai arsitek utama dari sistem apartheid yang kemudian diterapkan di Afrika Selatan, yang memperkuat segregasi rasial secara sistematis. Pada saat itu, Inggris menetapkan peraturan di mana orang-orang kulit putih hitam harus mendapatkan izin terlebih dahulu jika ingin mencari pekerjaan. Kebijakan ini adalah salah satu bentuk awal dari diskriminasi rasial yang kemudian berkembang menjadi sistem apartheid yang lebih kompleks. Status budak pada saat kekuasaan Belanda di Afrika Selatan juga diubah pemerintah Inggris menjadi pekerja kontrak. Meskipun status mereka berubah, kondisi kerja dan kehidupan mereka tetap sangat sulit dan penuh diskriminasi yang parah. Sistem apartheid secara resmi diterapkan pada tahun 1948, memperkuat pemisahan rasial dan diskriminasi yang sudah ada. Kebijakan ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat di Afrika Selatan, dari pendidikan hingga tempat tinggal, dan bahkan hak dasar mereka. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya berikan pada pemaparan materi atau video pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.